Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Jihan Nabila Putri Aryani dari Fakultas Farmasi dan Sains Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka. Video kali ini aku akan membahas tentang Ciliata. Ciliata merupakan salah satu klasifikasi dari protozoa. Protozoa memiliki 4 macam klasifikasi. Ada Flagellata, Sporozoa, Rhizopoda, dan Ciliata. Baiklah teman-teman, mari kita mulai membahas Ciliata. Pengertian dan ciri-ciri Ciliata. Ciliata merupakan protista bersel satu yang permukaan tubuhnya ditumbuhi oleh rambut getar. Ciliata memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Heterotrof atau tidak dapat membuat makanan sendiri. Yang kedua, bergerak dengan menggunakan rambut getar atau silia. Yang ketiga, Ciliata melakukan pembelahan secara biner. Yang keempat, mempunyai 2 inti sel makronukleus dan mikronukleus. Yang kelima, bentuk tubuh oval dan tidak berubah-ubah. Yang keenam, hidup bebas di lingkungan berair, baik di air laut maupun air tawar. Struktur Ciliata. Ciliata memiliki tubuh yang diselimuti oleh silia. Silia mempunyai beragam peran bagi organisme Ciliata, seperti alat bantu bergerak, alat bantu dalam proses pencernaan, dan sebagai alat untuk merespon lingkungan, serta sebagai alat konjugasi. Ciliata memiliki mulut atau sitosom. Mulut atau sitosom tersebut berfungsi untuk memasukkan makanan ke dalam tubuhnya. Kebanyakan silia berbentuk asimetri. Silia tubuhnya diperkuat oleh partikel. Sel Ciliata memiliki 2 inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Klasifikasi Ciliata. Yang pertama, Blantidinium. Jenis silia ini termasuk golongan silia pada manusia yang patogen dan termasuk jenis yang terbesar pada usus besar. Yang kedua, Vorticella. Jenis silia ini biasa hidup di perairan air tawar yang menempel bersama tangkai dan batangnya bersifat substrat dan kontraktil. Yang ketiga, Didinium. Jenis silia ini pada ekosistem perairan menjadi predator bagi Paramecium. Yang keempat, Stentor. Silia ini memangsa hewan yang ukurannya lebih kecil darinya. Silia ini sendiri memiliki bentuk ukuran yang menyerupai trompet dan bertempat tinggal di air yang tawar dan mengalir. Peran Ciliata. Yang pertama, peran yang negatif atau merugikan. Silia bisa menjadi parasit bagi manusia karena silia bisa hidup pada usus manusia yang dapat memberikan rasa nyeri di bagian perut, sehingga dapat menyebabkan diare mengeluarkan darah. Yang kedua, peran yang positif atau menguntungkan. Silia dapat menguntungkan manusia karena silia bisa menjadi predator atau pemangsa di air tawar. Reproduksi Ciliata. Reproduksi Ciliata terjadi seperti Paramecium. Paramecium berkembang biak dengan cara aseksual atau dengan pembelahan biner, dan seksual melalui cara konjugasi. Secara aseksual atau pembelahan biner, dari 1 sel dihasilkan 2 sel, dari 2 sel dihasilkan 4 sel, dan dari 4 sel dihasilkan 8 sel, dan seterusnya. Makronukleus membelah menjadi 2, diikuti dengan pembelahan sitoplasma, dan dihasilkan adanya 2 sel Ciliata.
reproduksi siliata secara aseksual atau konjugasi. Konjugasi dimulai saat kedua sel siliata berdekatan, kemudian dimulai dengan proses fusi sebagian. Mikronukleus akan mengalami pembelahan secara meiosis dan menghasilkan 4 mikronukleus. Kemudian, 3 di antaranya akan mengalami degenerasi dan satu lainnya akan berpindah ke sel siliata yang lainnya, sehingga terjadi proses pemindahan inti. Setelah mikronukleus saling tertukar dari satu sel ke sel yang lain, maka sel tersebut akan saling memisah. Lalu, mikronukleus akan menyatu atau berfusi dan membentuk mikronukleus yang diploid. Kemudian, mikronukleus tersebut mengalami mitosis sebanyak 3 kali dan menghasilkan 8 mikronukleus. Di antara 8 mikronukleus itu, 4 di antaranya akan berkembang menjadi makronukleus. Setelah lengkap terdapat 4 makronukleus dan 4 mikronukleus, akan terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma sebanyak 2 kali, sehingga dihasilkan 4 siliata. Dari materi di atas dapat disimpulkan bahwa siliata merupakan protista bersel satu yang permukaannya ditumbuhi oleh silia atau rambut gitar, bersifat heterotrof dan berkembang biak dengan cara pembelahan biner dan konjugasi. Nah, itu saja video atau materi yang dapat saya sampaikan mengenai silia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.